Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari yang cerah ini kita masih bisa bernapas, mengisi sisa jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga apa-apa saja yang diberikan oleh Allah dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, marilah kita jadikan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai langkah dan perbuatan yang kita lakukan dalam mengisi kehidupan ke depan sampai di penghujung akhir kehidupan dari alam dunia ini tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan dalam diri kita masing-masing, di dalam kalbu kita, untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan perintah-perintahnya dan diberi kemampuan untuk dapat meninggalkan segala macam apa yang dilarangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun dapat selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Sekecil apapun kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah, kita harus mensyukurinya. Begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dalam kehidupan di alam dunia ini, terutama nikmat iman dan Islam. Salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita, marilah kita sebagai umat muslim untuk dapat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon perlindungannya dari segala macam malapetaka, bencana, hal-hal yang tidak dimiliki oleh kita dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, dan memohon ampunannya dari segala macam dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat dari masa-masa perjalanan hidup yang telah kita lalui sampai detik saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan kita di dalam mengisi kehidupan ke depan, Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah, sehingga Allah memberi rezeki dari rezeki yang halal dan berkah. Allah memberikan kesempurnaan kesehatan untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Dan kita memohon kepada Allah agar anak keturunan kita menjadikan anak keturunan yang soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sahabat-sahabat di mana saja berada, di dalam kita mengisi sisa perjalanan hidup kita ke depan, marilah kita lihat di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la'in syakaratum la'azidannakum wa la'in kaffaratum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Jika kita membaca ayat ini, maka kita akan mengetahui bahwa sesungguhnya bersyukur kita amat penting, karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah kenikmatan itu kepada kita. Namun sebaliknya, bila kita tidak mau bersyukur,
atau mengingkari nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan azab yang sangat pedih, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan selalu merasakan kesengsaraan hidup, serba mengeluh, dan hidupnya tidak tentram. Berbagai bencana, musibah, malapetaka, dan lain-lainnya akan menimpa kepada orang yang tidak bersyukur. Jangan-jangan segala macam bencana, musibah, malapetaka yang menimpa di waktu-waktu yang telah kita lalui sampai saat ini berupa gunung meletus, bencana alam banjir, tanah longsor, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umat manusia tidak mensyukuri atas karunia, rahmat, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Marilah kita renungkan dari ayat ini, agar kita sebagai umat muslim yang sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, masih diberi napas untuk dapat melanjutkan perjalanan hidup di alam dunia ini, untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dengan mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa saja yang kita perbuat dalam memenuhi kebutuhan hidup, berusaha di dalam mencari rezeki, semoga apa saja yang kita perbuat di dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup, bekal beribadah untuk memenuhi hidup, nafkah keluarga, niatkan di dalam hati kita sebelum kita keluar dari rumah itu, sejak berusaha, di dalam usaha yang akan kita lakukan itu memohon kepada Allah agar Allah mudahkan jalan-jalannya usaha kita itu, sehingga diberi rezeki dari rezeki yang halal dan berkah, sehingga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu dapat menyelamatkan kehidupan kita di alam dunia dan menyelamatkan untuk kehidupan tatkala ajal kita tiba habis hidup di alam dunia ini dan kita akan dibaringkan di alam kubur nanti. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.